Ada orang yang bertanya, Mesias kan artinya orang yang diurapi. Dan zaman dulu, orang yang diurapi bisa sebagai imam, nabi, dan raja. Lalu apakah mereka semua juga Tuhan? Tentu tidak, karena mereka semua adalah manusia berdosa, jadi tidak mungkin bisa dikatakan Tuhan. Abraham maupun Musa berdosa, Daud maupun Salomo berdosa, Imam Besar Harun, dan anak-anaknya juga berdosa. Sehingga setiap tahun kita mengenal adanya Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, yaitu hari di mana imam besar mempersembahkan korban penebusan dosa bagi diri dan keluarganya sendiri. Setelah itu untuk seluruh bangsa Israel. Mesias-Mesias ini, meskipun diurapi, tetap saja mereka adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Bahkan raja-raja terakhir di Israel dan Yehuda pun semuanya berdosa dan jatuh ke dalam penyembahan berhala, sehingga mereka pun diserbu oleh bangsa asing, yaitu bangsa Asyur dan Babel. Lalu dibuang ke negeri yang jauh. 300 tahun kemudian di zaman pembuangan di Babel, ada seorang nabi yang bernama Daniel, dan dia menubuatkan tentang akan datangnya seseorang yang diurapi atau Mesias. Daniel pasal 9 ayat 24 mengatakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Sekarang perhatikan, apa yang akan terjadi pada masa itu. Kefasikan akan lenyap, dosa dan kesalahan akan dihapuskan. Artinya, akan ada rekonsiliasi antara Tuhan dan manusia. Lalu keadilan kekal akan datang, penglihatan nabi akan digenapi. Ini semua berbicara mengenai apa yang akan terjadi di masa itu. Masa di mana Mesias akan datang. Apakah sudah terdengar seperti Injil? Tapi sekarang dengar ini. Di masa itu juga akan terjadi peristiwa pengurapan, dan bukan kepada manusia biasa, tetapi kepada yang Maha Kudus. Sekarang apakah Musa, Harun, atau Daud layak disebut yang Maha Kudus? Apakah nabi yang Anda percaya disebut yang Maha Kudus? Kudus saja tidak, apalagi Maha Kudus. Hanya Tuhan sajalah yang layak disebut yang Maha Kudus, karena hanya Dia yang Maha Suci dan tidak mungkin berdosa. Saudara, nubuatan ini dengan jelas menyatakan bahwa Mesias adalah yang Maha Kudus, atau Mesias adalah Tuhan.